Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku. Semoga kalian sedang dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, anandaku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah sebagai ilmu part 2. Karena apa? Kita kemarin sudah mempelajari part 1. Di part 1 kemarin kita mempelajari mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan juga seni. Nah, sedangkan untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah sebagai ilmu dalam cara berpikir diakronik dan juga sinkronik yang kemarin sudah kalian pelajari bersama Pak Bayu di Sejarah Indonesia. Baiklah anandaku sekalian, di sini kita persepsi terlebih dahulu. Di sini ada dua buku. Yang pertama menunjukkan adanya sejarah sebagai peristiwa yang ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Dan yang satu lagi sejarah sebagai kisah yang ditulis oleh Langit Kresna Haryadi. Jadi untuk sejarah sebagai kisah, kemarin kalau masih bingung, sejarah sebagai kisah itu merupakan suatu karya sastra yang memang kebenarannya bisa dikatakan fiktif, 50-50, masih fiktif. Nah, sedangkan untuk dari sejarah sebagai peristiwa itu tidak diperbolehkan secara fiksi, dia harus benar-benar terjadi berdasarkan data-data yang ada. Lalu selanjutnya, di sini ada sejarah sebagai peristiwa yang harusnya memiliki ciri-ciri yang sudah tertulis dari Ibu ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri di slideshow-nya. Nah, di sini memang untuk yang namanya sejarah sebagai peristiwa harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ini merupakan sebuah kisah. Nah, jadi sejarah itu bisa dikatakan dia memang adalah sebuah sumber sejarah apabila memang dia memiliki data-data yang valid atau fakta-fakta sejarah. Jadi yang bisa digunakan sebagai sumber dalam sejarah itu adalah buku-buku yang berisikan peristiwa, bukanlah sebagai kisah semata. Oke, hari ini kita akan mempelajari KD 3.5 dan 4.5 yang membahas secara general mengenai diakronik dan juga sinkronik. Pola pikir, cara berpikir sejarah dalam kaitannya diakronik dan juga sinkronik. Nah, sebelum mempelajarinya, mari kita mengenal terlebih dahulu beberapa istilah yang ada. Yang pertama, kronologi, yang kedua, periodisasi, yang ketiga, kronik. Kronologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah secara runtut. Karena apa? Peristiwa sejarah itu pasti runtut kan ya. Kalau misalnya dia mencah-mencah, kita bingung. Kok tiba-tiba bubar? Kapan datangnya? Oh, ternyata datangnya dibahas di tengah-tengah. Ini gimana sih yang nulis kayak gitu ya. Lalu selanjutnya periodisasi. Nah, periodisasi di sini merupakan pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, sehingga untuk pengelompokan ini biasanya harus disahkan oleh beberapa orang, tidak hanya seorang saja yang menyatakan ini periode A, itu periode B, ini periode C. Tidak bisa seperti itu, harus berdasarkan musyawarah semacam seperti itu. Karena memang nanti periodisasi ini digunakan secara general di beberapa bidang ilmu. Nah, yang terakhir adalah kronik. Kronik merupakan catatan peristiwa, catatan perjalanan yang dituliskan oleh seseorang, seperti itu. Lanjut di sini contoh dari kronologis ada peristiwa Rengas Dengklok. Mari kita bersama-sama kronologis cerita Rengas Dengklok. Ceritanya pada saat itu Sultan Syahrir mendengarkan bahwa adanya kekalahan Jepang atas Amerika Serikat karena dibom nuklir kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, akhirnya Indonesia ternyata kekosongan kekuasaan. Akhirnya Sultan Syahrir ke beberapa tokoh pemuda yang mengajak mereka untuk mendatangi Soekarno dan Hatta untuk meminta adanya golongan tua agar melaksanakan kemerdekaan. Tapi Soekarno dan Hatta ingin berpikir-pikir terlebih dahulu. Akhirnya mereka, Soekarno, Hatta, dan golongan pemuda termasuk Sultan Syahrir, mereka merencanakan bagaimana kita rapat terlebih dahulu, bagaimana situasi yang ada di Indonesia pada saat itu di Jakarta ya, seperti apa, dan bagaimana mereka bisa berhasil untuk melaksanakan suatu kemerdekaan. Nah, akhirnya
disusunlah suatu taktik yang kita sebut sebagai peristiwa penculikan, tapi sebenarnya pada saat itu bukan diculik, memang Soekarno dan Hatta itu sudah paham bahwa mereka malamnya akan diajak berunding ke rumah Rengas Dengklok. Nah, kenapa kok di Rengas Dengklok? Karena memang Rengas Dengklok ini merupakan pusatnya tentara peta. Tentara peta itu adalah tentara orang-orang Indonesia yang dipekerjakan oleh orang-orang Jepang pada saat itu untuk menjadi pasukan-pasukan militer lokalnya Indonesia dalam melawan penjajah Belanda apabila ingin memasuki Indonesia lagi, seperti itu. Nah, disitulah akhirnya puncaknya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah suatu perundingan. Nah, itu merupakan suatu kronologis. Selanjutnya periodisasi, di sini ada 3. Periodisasi yang pertama bisa terlihat jelas ya. Di situ ada masa berburu, yakni masanya praaksara. Yang kedua ada masa Hindu-Buddha. Nah, di situ bisa terlihat adanya bangunan Candi Prambanan dan juga Borobudur. Dan juga yang ketiga ada periodisasi kerajaan masa Islam yang melahirkan atau memberikan dampak atau memang membuat suatu kenangan kebudayaan untuk kita semua ya, para generasi penerus bangsa, yang bisa kita lihat sampai sekarang dan masih bisa kita nikmati keasriannya dan juga kita bisa datangi, yakni Masjid Agung Demak. Nah, untuk kronik di sini merupakan catatan perjalanannya Thomas Stamford Raffles, dan perlu kalian ketahui, The History of Java di sini dia itu yang paling kronik ataupun catatan perjalanannya benar-benar ditulis oleh Raffles itu adalah The History of Java Part 1. Ya, kenapa kok Part 1? Karena memang ada Part 1 and 2, karena memang istri dari Thomas Stamford Raffles ini, beliau semasa meninggalnya Raffles berusaha untuk mengumpulkan surat-surat dan dibukukan juga. Lalu sekarang kita masuk kepada materi sejarah. Sifat ilmu sejarah itu ada 2, yang pertama diakronis dan yang 2 adalah ideografis. Untuk diakronis pada intinya dia ini melintasi perjalanan waktu. Cakupan waktunya ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sehingga untuk sifat ilmu sejarah diakronis ini, dia ini ingin memperlihatkan adanya keterkaitan antara peristiwa masa lalu, peristiwa masa kini, dan juga peristiwa masa lampau. Nah, penguat teorinya adalah karena kehidupan manusia selalu dinamis, terus berkembang, berubah, dan berkesinambungan. Nah, oleh sebab itulah kita harus benar-benar paham asal mula kita seperti apa. Lalu yang kedua ada ideografis. Ideografis merupakan sejarah yang menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan suatu hal atau suatu peristiwa yang bersifat unik. Nah, sifat unik sendiri kita sudah pelajari kemarin. Sifat unik sendiri memiliki pengertian dia hanya terjadi satu kali, tidak terjadi berulang. Nah, lalu di sini kesinambungannya adalah dengan penelitian sejarah. Tujuan penelitian sejarah sendiri untuk mendapatkan pemahaman dari suatu peristiwa unik yang terjadi dalam konteks waktu dan tempat tertentu atau ideografis. Sehingga tidak hanya memperoleh suatu kebenaran saja, tapi untuk memperoleh bagaimana kesinambungan. Hampir mirip dengan diakronis seperti itu. Tapi untuk diakronis mencakup waktunya 3 waktu, 3 bagian, sedangkan untuk ideografis mencakup dengan sifat unik tadi. Nah, selanjutnya di sini ada cara berpikir diakronik. Nah, cara berpikir diakronik sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama memerlukan waktu yang kronologis, periodisasi dalam menggambarkan peristiwa sejarah. Nah, untuk peristiwa diakronik atau cara berpikir diakronik di sini itu mementingkan adanya suatu perpanjangan waktu, seperti itu. Jadi dia tuh memanjang dalam waktu dan sempit dalam ruang. Ruang masih ingat ya, kemarin adalah suatu tempat. Nah, tapi kalau ruang dalam di sini maksud dalam cara berpikir diakronik, ruang di sini merupakan cakupan pembahasan dalam suatu peristiwa. Bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa tokoh, bisa berupa suasana, bisa berupa
perjanjian dan lain sebagainya. Dampak itu termasuk ruang di sini, maksudnya seperti itu. Jadi tidak hanya stagnan atau tidak hanya berkutat pada tempat saja. Lalu terdiri dari tiga bagian waktu, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, sedangkan untuk diakronik berbeda dengan sinkronik. Untuk diakronik sendiri, dia itu lebih melebar dalam ruang dan sempit dalam waktu. Dia akan membahas secara dalam suatu peristiwa sampai ke detail-detailnya, tapi dia hanya akan terfokus pada satu waktu saja. Misalkan waktu pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, di situ diceritakan secara jelas bagaimana suasananya, siapa saja tokohnya. Sedangkan untuk diakronik tuh kenapa kok bisa seperti itu, kenapa harus bisa dibom, lalu bagaimana waktu pengeboman, dan bagaimana kondisi setelah dibom tersebut. Itu cakupan dari diakronik itu sendiri. Oke, anak-anakku, terima kasih. Sampai di sini pelajarannya. Untuk itu kita akhiri. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.